Kita buka sama-sama Markus 4 ayat 1 sampai 13. Kita akan baca sama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yuk kita baca sama-sama. Boleh bantu saya baca yuk ayat 1 sampai 13. 1 2 13. 1 2 3. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat, tetapi di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu, ia berkata pada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ya, jadi itu, sebenarnya ini dibagi dua section. Saya dibagi dua bagian. Bagian pertama adalah yang dia khotbahkan di depan umum, lalu masuk ayat 10 bagian kedua nih ceritanya. Dan ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik lalu mendapat ampun. Lalu ia berkata pada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Nanti kalau kita baca kelanjutannya, kita tahu artinya dijelasin sama Tuhan Yesus. Cuman ketika kita membaca cerita tersebut, menurut saya tidak bisa kita ini tidak merasa, kita nggak bisa nggak merasa aneh tentang bagaimana apa yang sedang Yesus kerjakan selama pelayanannya 3,5 tahun di bumi ini. Kalau saudara bayangkan, Yesus itu adalah, kita bisa argue about this, kita bisa sepakat bahwa Yesus itu adalah seorang pembicara terhebat sepanjang sejarah. Betul nggak saudara? The greatest orator. Dia tuh orang yang, ya ibaratnya kalau kita suatu hari nanti ke surga, saya percaya kita nggak bakal dengerin misalnya Evan Roberts khotbah, kita nggak dengerin Smith Wigglesworth khotbah, kita cuma mau dengerin Tuhan Yesus khotbah gitu kan ya. Karena ya dia ini the greatest preacher of all time gitu kan. Saya berkali-kali berandai-andai, dari dulu tuh saya sering mengandaikan, apa jadinya ya kalau misalnya saya ada duduk dengerin Yesus ngomong. It's gonna be awesome kan? Kayaknya keren banget. Dulu saya pas kecil, mama suka beliin buku-buku rohani Kristen yang kecil, buku gambar, buku cerita tapi yang tentang Alkitab lah. Judulnya Alice di buku, pokoknya ceritanya tentang satu anak perempuan yang ketika baca Alkitab, dia dibawa masuk ke dalam Alkitab gitu kan. Itu dulu buku yang mama paling sering beliin. Banyak banget. Jadi di situ dia masuk ke Alkitab itu, terus ngeliat gitu kan, Yesus ngajar. Dari dulu ketika saya dibeliin buku itu tuh saya senang, walaupun tokoh utamanya perempuan, tapi saya tetap senang karena merasa kayak, iya ya, apa jadinya ya kalau misalnya saya duduk dengerin Yesus ngomong, duduk dengerin dia pecah-pecah roti, pecah-pecah ikan, kayaknya keren banget gitu kan. Apalagi duduk mendengarkan pembicara yang terhebat sepanjang masa. Menurut saya it's priceless. Setuju nggak saudara? Setuju ya? Makanya kalau saudara tanya sama saya, kenapa kalau saya bicara itu passionate banget? Kenapa kok kalau Chris bicara tuh kayaknya teriak-teriak, meledak-ledak, passionate banget? Ya karena gue cuman bisa khotbah selama gue di bumi. Di surga udah nggak ada yang mau dengerin gue khotbah lagi, makanya gue passionate selama gue di bumi gitu kan. Karena nanti kalau kita di surga kita cuma dengerin Yesus khotbah. Dan menurut saya adalah sesuatu yang ajaib dan gimana ya, buat saya pribadi mengesankan, dan saya berandai-andai, gimana ya rasanya dengerin Yesus khotbah. Berapa banyak yang pernah kepikiran hal seperti itu sih? Pengen gak sih dengerin Yesus khotbah? Berapa banyak yang pengen dengerin Yesus khotbah? Oke. Ya kan biar aktif dikit kan. Saya percaya kita semua pengen banget dengerin Yesus khotbah, karena kayaknya
Wow, itu pribadi yang amazing. Dan itu juga sebuah tanda tanya besar buat saya juga. Gimana cara dia khotbah di depan ribuan orang nggak pakai mic? Gimana? Ya katanya pakai gema gitu kan. Tapi segema-gemanya gema, saudara gema tetap gema gitu loh. Nggak bakal sekuat 7.000. Menurut saya itu tetap, walaupun dia bilang bisa dijelaskan dengan geologi dan segala macam, menurut saya ada campur tangan Roh Kudus juga di dalamnya. Kalau nggak mungkin bisa sampai ke ribuan orang hanya dengan gema. Gitu. Menurut saya tetap gimana pun nggak masuk akal. Tapi ya bagaimanapun it's true. Bible is true. Adalah sebuah kebenaran, dia nggak pernah melebih-lebihkan as it is gitu loh. Dan menurut saya, kalau saya ada duduk berkesempatan untuk dengerin Yesus khotbah, it's amazing. Nah, coba bayangkan, saya mau ajak kita pakai imajinasi kita. Bayangkan kita duduk dengerin Yesus khotbah. Bayangkan yang barusan kita denger nih. Yesus masalahnya gini, kalau saudara perhatikan. Yang ngikut Yesus itu banyakan kan listeners, crowds, paling ribuan, banyak orang. Dan masalahnya gini, saudara, kalau Anda bayangkan, ribuan orang ini ikut Yesus karena orang-orang Israel ini sudah terbiasa dengan nubuatan mesianik tentang akan kedatangan seorang Mesias. Jadi mereka ini sudah ribuan tahun berharap tentang kedatangan Mesias. Dan sekarang mereka dengar rumor bahwa Mesias yang dijanjikan Allah sudah ada, turun di tengah-tengah mengadakan banyak mujizat. Dan karena itu mereka semua ikut Yesus, ingin dengar what he has to say, apa yang dia mau ngomong. Jadi bayangin, Yesus datang, saudara bayangkan datang dengerin seorang khotbah dengan antisipasi yang sangat tinggi. Cobalah misalnya contoh. Misalnya kamu suka dengerin khotbahnya siapa yang nggak pernah kamu ketemu. Jangan, kalau 6 hati kan kita sering lihat gitu kan. Contoh, satu orang hamba Tuhan yang kamu kagumin banget dan cuman bisa nonton di YouTube gitu loh. Karena orang ini jauh misalnya siapa? Misalnya kamu suka siapa nih? Reinhard Bonnke atau misalnya siapa lah, Benny Hinn gitu kan, atau somebody lah, pokoknya siapapun yang kamu suka banget dengerin dia khotbah. Terus tiba dapat kesempatan untuk bisa dengerin dia khotbah langsung, nggak lewat YouTubean gitu kan. Kalau YouTube kan banyak advertisement lagi nonton terus gitu kan, belilah sada gitu kan. Tapi kalau online langsung kan nggak ada intermezzonya gitu kan. Jadi bayangin, udah datang antisipasi tinggi, karena kita sudah tahu kualitas ini orang. Selain bisa mengadakan mujizat, ini orang khotbah dengan sangat indah. Jadi bayangin, orang-orang ini datang mau dengerin ucapan seorang Mesias yang sudah dinanti-nantikan beribu-ribu tahun. Jadi bisa bayangin, ini bukan cuma dinantikan di zaman itu, beribu-ribu tahun. Jadi dari zamannya mama gua, dari zamannya nenek gua, dari zamannya neneknya nenek gua juga sudah menantikan kedatangannya si Yesus ini. Dan sekarang tiba kesempatan gua, kedapatan privilege, hak istimewa untuk dengerin Yesus ngomong. Wow, kan rasanya gitu kan, kalau gue jadi gila, seneng banget. Waktu itu saya kesampaian datang ke battle aja tuh rasanya udah kayak cacing kepanasan, seneng banget gitu kan, kayak dreams come true. Bayangin saya kalau ketemu Yesus bagaimana? The greatest pembicara of all time. Nah, kalau saudara bayangkan yang barusan kita baca, ribuan orang datang untuk denger Yesus ngomong. Dan Yesus bukan orang yang suka ngomong panjang-panjang. Kalau Anda lihat ya, Yesus ngomong itu nggak pernah basa-basi, to the point, singkat, padat, jelas. Jadi bayangin, dan Yesus tuh orangnya santai, nggak kayak saya. Wow, mungkin gitu kan. Kalau Yesus kayaknya orang-orang yang lebih tenang, cool gitu kan. Cool. Jadi bayangin dia duduk di atas batu, kayak kalau di gambar-gambar kartun dia duduk di atas batu. Lalu dia cerita barusan yang kita baca. Dia nggak ada shalom saudara, nggak ada apa kabar, nggak ada siapa di sini yang dari ini, nggak ada MC-MC-an, duduk tenang, langsung ngomong, langsung cerita begini, dengarlah, ada seorang penabur keluar selesai. Habis dia selesai cerita, yang punya telinga dengar, yang bisa melihatlah, udah baik. Coba bayangin nggak sih jadi ekspektasi ribuan, gue udah nungguin dia ribuan tahun, dia ngomong cerita, terus bye, Udah gitu doang, terus dia pergi. Coba bayangin gak sih, bisa bayangin gak sih jadi orang-orang kampus. Ini contoh, kita coba bawa kasus itu ke abad 21 zaman sekarang. Misalnya contoh, nih kita main sandiwara dikit. Anda sudah sangat-sangat menantikan khotbahnya saya, misalnya gitu. Dan jeng, tibalah saya di sini. Wah, seorang Kristen mau datang khotbah di PIK gitu kan, misalnya gitu kan. Wah, cerita antisipasi Anda tinggi. Lalu saya duduk dengan santai di kursi, itu saya cerita. Misalnya saya pakai
kasusnya ke abad 21 ini. Saya nggak ada shalom-shalom, nggak sapa menyapa, saya langsung ngomong. Ada seekor burung di udara, lagi terbang menuju ke selatan. Ketika dia terbang menuju ke selatan, lalu tiba-tiba terjadi perubahan iklim. Mendadak perubahan iklim menyebabkan sayap burung tersebut beku. Dan ketika dia beku, dia jatuh ke bawah. Setelah dia jatuh ke bawah, dia mendapati dia tidak bisa menggerakkan sayapnya karena sayapnya beku. Ibarat jatuh ketimpa tangga, ketika dia sedang terkapar di tanah, dia melihat seekor sapi sedang bergerak mendekatinya. Dia sangka akan menolong dia, tapi ternyata sapi itu memutarbalikkan badan, mengarahkan pantatnya kepada burung tersebut, mengeluarkan feses. Prot. Burung itu bilang, tolong, saya diberakin, gitu kan. Setelah mengeluarkan feses, tidak lama kemudian ternyata feses dari sapi tersebut membuat esnya cair, sehingga burung itu mulai bisa mengepakkan sayapnya. Setelah burung itu mengepakkan sayapnya, burung itu mulai ciap, gitu kan, teriak, karena saya mau terbang lagi, ciap, tolong. Mendengar teriakan seekor burung kecil ini, datanglah seekor kucing. Mendekat kepada burung itu karena burung itu berteriak-teriak. Disangkanya burung itu, kucing itu akan menolong ya. Dan ternyata kucing itu membersihkan sayap-sayap burung tersebut dari feses sapi tersebut, lalu memakan burung itu. Barang siapa yang punya telinga hendaklah mendengar. Baik, selesai. Saudara bisa bayangin nggak? Saya khotbah nggak ada 5 menit. Anda menantikan ribuan tahun untuk menantikan saya khotbah, dan yang Anda dapat cuma itu doang. Udah, saya nggak coba jelaskan kepada Anda, terus terima kasih buat waktu Anda. Baik. Udah selesai. Coba bayangin nggak sih rasanya para pengikut tuh bagaimana? Mungkin beberapa, ya nggak apa-apa lah, gue denger dia khotbah, habis itu ada makanan bakmis, lumayan gitu kan. Ya, mungkin gitu kan, mereka makanan gratis juga gitu kan. Lumayan lah. Coba, tapi pernah bayangin nggak sih? Yang Yesus kerjakan sepanjang 3,5 tahun tuh begitu terus. Di depan orang udah ngumpulin, dia cerita cuma perumpamaan. Nggak dijelasin apa-apa. Terus kayak, gue nungguin ribuan tahun dengerin dongeng, gue beli aja buku dongeng gitu kan. Bisa bayangkan nggak? Jadi perasaannya tuh gimana ya? Campur aduk menurut saya. Jadi kalau kita ngebayangkan apa yang terjadi, menurut saya agak aneh. Karena kayak, gue sudah menanti ribuan tahun, yang gue dapat cuma cerita. Nah, tapi saudara-saudara, saya pengen kita mengerti begini. Pewahyuan rahasia kerajaan Allah, kata Yesus, tidak pernah dibuka di depan umum. Di depan umum, crowds, artinya kebanyakan. Dan yang namanya crowds, pengikut Yesus, ini pasti orang-orang Kristen semua. Artinya orang-orang yang sudah ikut Yesus, betul kan? Sama kayak kita. Mayoritas orang yang ikut Kristus adalah semua yang mendengar Yesus. Tapi rahasia tidak dibagikan untuk semua orang. Saudara ngerti nggak? Tapi masalahnya sebenarnya rahasia dibagi untuk semua orang, tapi tidak untuk semua orang. Gitu loh. Sebenarnya Tuhan mau bagi rahasia kepada semua orang, tetapi rahasia sekali lagi tidak bisa dibagi ke semua orang. Gimana ya? Pengen dibagi ke semua orang, tapi hanya beberapa yang bisa menangkapnya. Karena disebut rahasia kerajaan Allah. Dan saudara, saya mau bilang begini. Rahasia kerajaan Allah hanya diterima oleh mereka yang mencari. Kenapa saya bilang mencari? Kalau saya kembalikan kepada kasus yang tadi, setelah Anda dengar cerita itu, maka yang puas hanya dengar cerita itu akan pulang dan mendapatkan sebuah cerita yang bisa mereka teruskan kepada anak-anaknya. Gue punya cerita baru. Tadi dia cerita bagus banget, walaupun gue gak ngerti dia ngomong apa, tapi keren gitu. Yang Anda dapat cuma sebuah cerita. Tetapi bayangkan di antara semua Anda, setelah saya pulang, naik mobil pulang, bawa Judah gitu kan sama istri saya, pulang. Terus tiba-tiba, misalnya contoh, rival berasa, gue suka sih sama ceritanya, tapi kok kayaknya ada yang belum kebuka semua ya, apa ya? Kok kayaknya pulang bikin gue penasaran. Gue makan sama yang lain, setelah makan gue pulang-pulang merasa kayak ada sesuatu sama cerita itu, gue pengen tahu lebih lanjut. Aduh, sampai gak bisa tidur mikirin tentang apa yang baru saja saya omongin gitu kan.
Sampai akhirnya dia bilang, aduh gue gak punya nomornya kok Chris. Gimana ya? Coba datang lagi ke pik besokannya. Ibu Rati, misalnya, punya HP-nya Chris gitu kan. Saya mau cari tahu. Oh saya nggak ada HP-nya, tapi saya punya alamat rumahnya. Oke, datang ke apartemen. Nggak dikasih masuk sama sapam karena nggak tahu kan siapa gitu kan. Dan pokoknya dia nanti nunggu sampai saya nggak ada di rumah pun dia nunggu. Kenapa? Karena pengen tahu. Pengen tahu artinya apa? Pengen tahu. Bukan nggak harus tahu, cuma ada perasaan yang membuat dia merasa kayak, aduh, kayaknya gue nggak puas hanya dengan cerita itu. Gue mau cari tahu. Nah, baru ketika kita mencarinya seperti harta terpendam, kata Tuhan Yesus, ketika kita mencarinya, baru itu disingkapkan. Baru ketika ketemu, ngapain lu, Val? Ini kok sebenarnya gua tuh penasaran. Lu cerita tentang burung, sapi, dan kucing tuh apa ya maksudnya? Tapi kok menggelitik. Baru ketika dia duduk di kamar saya, berduaan saya cerita. Oh, ada 3 esensi dari cerita itu. Yang pertama, tidak semua orang yang membuang tai kepada Anda adalah jahat. Prinsip kedua, tidak semua orang yang tolongin Anda adalah baik. Yang ketiga, ketika Anda sedang mengalami masalah yang gak enak seperti kena tai dalam hidupmu, jangan teriak-teriak. 3, nah orang itu gak bakal dapet arti tentang itu kalau yang dia dengar cuma cerita dan gak mau cari tahu. Nah, tapi karena rival datang, wah itu dalam gitu. Itu dalam banget. Wah iya benar-benar itu jadi jawaban buat gue. Dia dapatkan rahasianya ketika mencari. Nah saudara, saya mau bilang, sebenarnya saya tahu Yesus sudah tidak berjalan di tengah kita dan Anda sudah tidak akan dengar dia bicara lagi. Tapi kalau hari ini perumpamaan yang Yesus selalu lakukan, ini tercatat di Alkitab. Saya percaya ini juga menggambarkan banyak dari kita. Setiap hari Minggu atau setiap hari Anda pasti streaming, ada ibadah Anda dengerin khotbah, atau setiap hari Kamis dengerin saya khotbah gitu kan, atau dengerin siapa khotbah. Ibarat semua yang kamu dengar dalam khotbah itu adalah cerita. Walaupun di dalam cerita itu ada begitu banyak yang dibukain, tetapi cerita tetaplah cerita karena pewahyuan bukan datang dari manusia tapi dari Tuhan. Nah, kalau kita cuma dengar dari apa yang orang ngomong, lalu kita, oh bagus ya. Nggak ada sesuatu yang memerdekakan kita. Tapi kalau kita ambil apa yang dibagikan, kita bawa masuk ke kamar doa kita datang ke hadapan Tuhan. Tuhan, tadi pendetanya ngomong ini, maksudnya apa ya? Rasanya ada sesuatu yang merema dalam hati saya, tapi saya mau tahu. Baru ketika kita cari tahu, rahasia kerajaan Allah tersingkap. Karena di depan banyak orang, Allah tidak pernah mewahyukan banyak. Di depan banyak orang, Allah mewahyukan cerita. Sama halnya menurut saya, di gereja manapun, mau kita ibadah KKR sebesar apapun, itu hanyalah terbatas cerita. Kenapa? It's in public. Baru ketika apa yang kamu terima dari KKR, bawa pulang masuk ke kamar doa, bawa di hadapan Tuhan, hidupi setiap hari, baru yang dibawa itu menjadi sebuah pewahyuan. Bahkan kalau yang dikhotbahkan adalah pewahyuan, betul, memang betul. Tetapi itu pewahyuannya pendeta tersebut, itu pewahyuannya yang berbicara. Ketika dia dapat dari Tuhan, dia bagi ke kalian. Nah sekarang ketika Anda dapat dari pendeta itu, Anda perlu bawa masuk ke Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang hembuskan apa yang disampaikan menjadi sebuah wahyu dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena sekali lagi, kepada publik Yesus berikan cerita, tetapi kepada murid dia berikan secrets, rahasia. Dan karena itu penting sekali untuk kita nih ada punya sebuah kerinduan untuk mencari. Atau kita suka pakai ibarat istilah haus, lapar. Itu perlu ada lagi dalam hati kita. Haus, ingin tahu, ingin cari, ingin mencari Tuhan. Ingin mengerti rahasia kerajaan Allah, apa yang Tuhan punya. Itu perlu ada dalam hidup kita. Tapi masalahnya, budaya mencari ini adalah sebuah budaya yang kontras dengan generasi atau zaman yang kita hidupi sekarang. Di mana semuanya serba instan. Mencari adalah sesuatu yang cukup ribet dan memakan waktu. Karena yang namanya mencari biasanya nggak langsung kita temukan. Saya ingat dulu ketika saya main peta umpet sama adik saya, Tessa, di rumah ini dulu, ini rumah kan gede banget gitu kan. Apalagi zamannya
Wah, pokoknya rumah ini dulu adalah istana buat saya sama adik saya main petak umpet. Ada suatu waktu ketika makin gede, petak umpet kan makin membosankan. Kalau di rumah doang, jadi ngumpetnya di luar. Kurang menantang, kita buka lagi sampai paling luar banget. Saking menantangnya, saya jadi males nyari. Saya masih ingat dulu pas dia ngumpet di mana saya nggak tahu. Nyari 5 menit, 10 menit, akhirnya saya malas, saya tinggal, saya main game. Saya main game sampai setengah jam, 45 menit. Kayaknya saya aja udah lupa dia ngumpet. Lagi main game gitu kan, terus saya balik. Kok lo gak nyari gua sih? Nangis gitu. Wih, gua lupa. Karena nyari jadi males kalau gak ketemu-temu gitu kan. Tapi yang namanya nyari ya perlu ada niat gitu loh. Dan saya percaya Tuhan mau kita mencari. Dan bedanya kalau petak umpet, kita ngumpet supaya gak ketahuan. Kalau Tuhan bukan yang ngumpet, tapi dia menyembunyikan rahasia kerajaan Allah di tempat yang pasti Anda temukan. Kita mesti ngerti gini loh, bedanya saya pernah ambil perumpamaan begini. Rahasia kerajaan Allah itu pasti bisa kita temukan kalau kamu mulai nyari. Dan tingkat nyari kita tuh gini, Tuhan tuh bukan nyembunyiin rahasia kerajaan Allah di tempat yang susah banget untuk kita cari. Sampai mustahil kamu temukan. Sehingga sampai kalau kita gak nemuin, Tuhan bilang, gak mungkin lu nemuin gua yang ngumpetin. Kayaknya ada kebanggaan kalau misalnya dia umpetin gak ketahuan. Itu gua. Tapi Tuhan tuh gak gitu. Tuhan tuh kalau ngumpetin barang, seperti ngumpetin telur Paskah buat anak-anak. Anda nggak mungkin telur Paskah ada umpetin di atas itu, sementara buat Judah cari nggak bakal ketemu. Anda pasti akan umpetin telur Paskah di sini, di belakang ini, supaya si Judah nyari bisa ketemu. Anda umpetin supaya dia bisa cari, bukan Anda umpetin supaya nggak ketemu. Anda ngerti ya? Nah, hati Tuhan tuh kayak gitu. Dia akan taruh di tempat yang Anda pasti temukan kalau ada nyari. Tapi kalau kita udah malas nyari, baru nyari sebentar udah males. Ya udah gak bakal ketemu-temu itu rahasia kerajaan Allah. Karena itu saya percaya, terutama di masa-masa kemarin saya lihat klip cuplikan tentang masa-masa pandemi ini yang terjadi di seluruh dunia. Ya, menurut saya fascinating sekaligus ada sebuah sedih dikit gitu loh. Karena ngelihat gimana seluruh dunia tuh bisa pause, bener-bener selah gitu loh, bener-bener selah. Disneyland yang setiap hari selalu rame, fotonya pernah lihat gak? Ya, foto Disneyland yang pas masa pandemi. Gak ada satu orang, gak ada satu kepala pun di Disneyland. Itu gak pernah terjadi sepanjang sejarah. Disneyland gak pernah tutup, bahkan di hari libur, hari Natal, hari tanggal merah gak bakal tutup itu Disneyland. Gak bakal ada yang bisa tutup itu Disneyland. Sampai sepi. Jalanan Harajuku, kemarin saya pas ke Jepang ke Harajuku yang Harajuku apa Shibuya deh, ya Shibuya Crossing itu kan keren banget. Sepi, kosong, nggak ada orang sama sekali. Itu pemandangan yang nggak pernah kelihatan sepanjang sejarah. Dunia terpaksa terhenti. Selain dari memang saya tahu ini corona pasti bukan dari Tuhan, tapi saya juga merasakan di samping itu semua ada panggilan Tuhan untuk kita mencari Dia. Ada panggilan Tuhan untuk kita ambil waktu berdiam, mencari, selah. Seperti sebuah hening gitu. Ada sebuah panggilan yang saya juga rasakan teriakan di hati Tuhan di masa pandemi untuk setiap kita ini ambil waktu selah, ambil waktu mencari Tuhan. Karena Dia mau ditemukan. Nah itu dia. Dia bukan ngumpet supaya gak ketemu, Dia ngumpet supaya kita pasti bisa temukan Dia. Dan itu selalu saya temukan. Saudara, kadang-kadang saya mikir, ini kalau saya sharing pribadi aja saudara, saya sering banget mikir, Tuhan, kadang-kadang ada beberapa khotbah yang saya sampai gak tahu mau ngomong apa, sampai udah mau hari Kamis pun kadang-kadang saya gak tahu mau ngomong apa. Tapi saya tetap fascinated sama Tuhan, karena mau semepet apapun, minimal ketika saya cari Dia pasti akan bukain. Sampai hari ini saya nggak pernah ketemu ada satu titik di mana saya tanya, minta ayat, minta rema, dia nggak berikan sama sekali. Itu nggak pernah saya temukan. Bahkan ketika saya lagi dalam keadaan malas doa misalnya, lagi dalam kondisi yang tidak layak sekalipun, Dia tetap setia ketika kita cari. Itu sudah pasti, saudara. Kalau saya aja contoh, saya ketika saya berdoa minta pewahyuan, kadang-kadang saya berdoa ambil waktu merenung. Kadang-kadang sampai udah nggak tahu mau ngomong apapun,
Malam-malam saya ambil waktu untuk benar-benar Tuhan berdoa. Kalau kamu ngomong aku, dan saya lihat kesetiaan dia selalu bicara, selalu pasti bicara. Dan karena itu saya berani confident untuk bilang bahwa this is the time di mana kamu experience God personally, karena dia memang mau kok dicari dan dia pasti bisa ditemukan. Setiap, contoh kalau mama misalnya minta saya, Chris, ada nggak ayat buat dia? Kadang-kadang saya ambil waktu buat doa. Saya lihat selalu kalau minta ayat, selalu ada aja ayat. Kadang-kadang saya nggak dapat ayat karena nggak sempet doanya aja. Lagi gendong, aduh nggak sempet doa gitu kan. Nah itu biasanya saya nggak dapat. Tapi kalau saya sempetin waktu duduk diam, pasti ada aja ayat yang tiba-tiba nongol di hati saya. Pasti ada aja. Karena Tuhan tuh real. Dan kita perlu kembali to the basic untuk kembali seek the kingdom of God. Karena rahasia kerajaan Allah nggak pernah. Saya nggak berani bilang mengeneralisasi nggak pernah ya atau nggak mungkin. Tapi saya mau bilang jarang sekali rahasia kerajaan Allah disingkap secara apa sebutannya rame-rame. Jarang. Bahkan ketika kita ada di dalam sebuah KKR besar, jarang sekali. Memang ketika kita terima tuh ada, bagus tadi, bagus. Tapi berapa banyak pernah ngalamin kayak gitu? Ih gila itu tadi bagus banget, 3 hari, 4 hari, 5 hari udah lupa dia ngomong apa. Terus kayak tadi kemarin gimana acara kemarin? Bagus banget. Aduh, apa ya yang disampaikan? Apa yang gak ada inget? Kenapa? Karena stories yang kamu dapat. Baru ketika apa yang kamu terima di KKR, kamu bawa ke kamar doamu, pribadi, privately, bersama berdua dengan Tuhan, bicara dengan Tuhan. Baru ketika dia reveal something ke kamu, that's a revelation yang kamu gak akan pernah lupa. Gak akan pernah lupa. Dan itu sudah men-DNA dalam hidup kita. Tapi selama itu cuma jadi story, itu cuma kisah belaka. Goes back to the place di mana Tuhan ngomong tentang 4 jenis tanah. Dan saya percaya 4 jenis tanah ini bicara 4 jenis hati. Hati yang pertama kan hati yang keras, tanah berbatu-batuan. Tuhan bilang itu hati yang keras. Kalau Anda, ya itulah menurut saya itu juga keajaiban Tuhan sendiri. Kalau dia nabur dengan rata. Kalau saya nabur, kalau yang namanya tanah, bukan tanah, jalanan aspal, kagak bakal saya taruh benih. Ya udah tahu itu aspal. Coba Anda taruh benih di atas aspal, bisa tumbuh? Nggak mungkin. Tapi namanya Tuhan dan dengan keadilan hatinya, bahkan tanah, jiwa, hati yang kayak aspal pun dia bagi firman-Nya. Tapi masalahnya kalau hati jiwa kita kayak aspal, keras. Paling males khotbah di bagian orang-orang yang hatinya kayak aspal. Karena udah tampangnya udah kelihatan. Karena udah gak mau ada di sini, gue gak mau ada di sini gitu loh. Tapi sekalipun demikian, Tuhan tetap bagi seatnya. Tuhan tetap bagi. Dan memang saya percaya gak ada hati keras pun yang tidak mungkin bisa ditembus sama Tuhan. Saya percaya itu benih ajaib, benih firman soalnya. Ya, nggak ada satu hati pun yang gak bisa ditembus. Tetap masuk. Cuman pertumbuhannya kalau kita lihat, kalau kata Tuhan diambil sehingga apa yang didengar cuman masuk kanan kuping kiri gitu kan, iya kan? Ada lagi tipe tanah yang Tuhan bilang tanah yang begitu masuk tapi cetek. Karena batunya di dalam, gitu kan? Cetek. Nah, kalau batunya di dalam itu beda cerita. Karena firman Tuhan berkata, ketika mereka dengar, mereka nah, orang-orang kayak gini jenis pertama tuh nggak enak. Kalau khotbah di depan orang kayak gitu, mama pasti pernah. Kalau sering keliling KKR kemana-mana, pasti pernah deh ada aja satu gereja yang khotbah mukanya kayak gitu, bener ya. Ada aja, itu paling gak enak. Karena lu mau ngomong apa aja, mau bikin lelucon kayak apa aja, kagak bakal ada yang ketawa. Saya dulu masih ingat masa-masa saya dulu ngiring mama, jadi pembawa senjatanya mama. Saya dulu ingat belajar cara khotbah tuh dari mama. Saya bahkan udah tahu nih mama kalau bikin lucu yang di mananya. Udah tahu karena udah saya tuh nyatet. Oh, cara mama khotbah tuh gini. Saya nggak ada yang ngajarin cara berkomunikasi, saudara. Saya nggak pernah ikut kursus komunikasi, nggak. Ngikut mama doang waktu itu. Nyata di buku kecil saya. Oh, kalau bikin gini orang biasanya ketawa. Tapi saya juga pernah ada di gereja yang mama biasanya, ini senjata andalan mama nih, contoh. Senjata andalan mama. Mertua saya mati, bukan karena diracunin. Itu biasa semua orang ketawa, dari belakang sampai depan semua orang ketawa. Tapi juga pernah ada di gereja yang udah mertua saya mati bukan karena diracunin, kagak ada yang ketawa sama sekali. Saya bilang,
Gue mau ketawa dong gitu kan. Itu gak enak khotbah yang kayak gitu. Saya percaya mama juga pasti setuju. Gak enak khotbah yang kayak gitu. Tapi itu Tuhan tetap suka khotbah kayak gitu. Nah, jenis yang kedua ini kata Tuhan adalah a fun heart. Yang menerimanya dengan sukacita. Oh, ini jenis kedua yang paling enak dikhotbahin. Ini tipe orang yang dikhotbahin kalau kita bilang ada amin, amin. Kita bilang hale, dia bilang luya gitu kan. Oh serius, ini orang-orang yang paling seru. Kalau kita ngomong apa dari yang lucu sampai gak lucu, dia ketawa sekeras-kerasnya. Amin, angkat tangan, yes! Ya, orang-orang kayak gini paling seru. Buat saya paling suka khotbahin ke orang-orang kayak gitu. Tapi toh, kita lihat Tuhan bilang ada beberapa yang kayak gitu bener-bener terima. Ada beberapa yang yes, bersuka cita, tapi sampai rumah ketika masalah datang, dia sudah lupa. Kenapa? Karena sekali lagi storiesnya gak dia bawa masuk. Nggak dia bawa masuk, dia cuma ambil. Tipe yang ketiga, dia dapat, tapi kekhawatiran menghimpit. Dia dapat khotbahnya, wah khotbahnya minggu ini bagus. Wah aku mau terapkan. Ketika kekhawatiran menghimpit, sudah dilupakan semua. Dan Tuhan bilang, yang paling cepat bertumbuh adalah tipe tanah keempat. Yaitu apa? Tanah yang baik. Yang ketika dia terima apa yang kita dengar, dibawa masuk ke dalam ke private place. Cari seek God. Dan itu ketika kita kaji, ketika kita bawa apa yang kita dengar di hari Minggu contohnya. Kita bawa sepanjang minggu itu, kita bawa jadi sebuah perenungan. Kita bawa dalam saat teduh kita. Itu berakar. Kalau Pak Daniel suka ngomong ini sebagai mengunyah. Mengunyah rema. Menurut saya yang perlu dikunyah bukan cuma firman Tuhan doang. Tapi apa yang kita dengar kita perlu kunyah. Supaya itu menjadi sesuatu yang meremah dalam hati kita. Karena itu, dan hal ini gak akan pernah kita dapatkan kalau kita gak punya sebuah space di mana kita datang mencari. Makanya all the more menurut saya ini masa-masa yang kita mesti punya banget schedule time sama Tuhan. Saat teduh pribadi sama Tuhan. Balik lagi nih. Dulu, pertama kali saya ikut BPM, dibimbing. Ada salah satu, Pastor Robert yang bimbing kita ada ngomong begini. Ketika nanti kalian sudah married, kalian harus punya scheduled dating. Waktu kalian dating berduaan, disengaja. Terus waktu hubungan intim juga yang disengaja, dijadwal. Pertama kali saya dengar, secara luar penampilan saya, oh iya bagus, betul, dijadwal. Tapi dalam hati saya, apaan dijadwal? Maksud saya pikir, masa dating aja dijadwal, gila, begitu kan? Menurut saya kalau saya udah menikah, masa dating tiap hari, masa dijadwal? Saya pikir dalam hati saya jujur, wah, masa hubungan intim aja dijadwal? Saya sudah nunggu 30 tahun untuk berhubungan intim, masa masih dijadwal? Menurut saya dalam hati saya, mungkin dia yang perlu konseling sama gue. Itu dari saya, ya namanya anak muda gitu kan. Nggak mungkin, masa dijadwal, aneh aja hubungan intim dijadwal. Pertama kan begitu kan, harus ada yang namanya schedule. Pertama saya dengerin, it's a joke menurut saya. Masa iya, mungkin nanti kalau cintanya sudah pudar mungkin maksudnya gitu dalam hati saya. Awalnya saya masih nggak ngerti, sampai saya punya judah. Baru saya sadar berharganya dating. Waktu dimana kita titip ya, titip judah. Walaupun cuma setengah jam, 1 jam. Kadang-kadang cuma beli groceries gitu loh. Datingnya di Carrefour, Superindo, kalau nggak supermarket Korea. Nyari barang, beli. Itu udah kayaknya, aduh seger banget gitu loh. Atau waktu itu kan pas Evelyn potong rambut, judah titip ya, kita ke Menara Doa seperti seorang baru menikah gitu, nggak ada judah. Itu rasanya enak gitu kan. Dan dulu itu bukan sesuatu yang saya pahamin. Karena menurut saya, kan lucu, konyol, masa dating aja perlu schedule. Hari ini ketika saya ngalamin itu, saya jadi ingat. Kenapa, dulu saya sempat mikir juga, masa saat teduh juga harus di schedule sama Tuhan? Kan itu hubungan intim dengan Tuhan. Sewaktu-waktu, setiap saat saya bisa dong, setiap detik saya bicara sama Tuhan. Betul, itu bagus. But you still need a time of intimacy kan? Gimana, it's just you and him. Cuman dia sama kamu sama Tuhan. Itu kan tetap ada schedule-nya. Dan Tuhan tetap minta itu. Dulu saya nggak ngerti. Menurut saya aneh.
Tapi hari ini saya sadar, sebenarnya itu salah satu perekat dalam hubungan. Sama dengan Tuhan juga sama toh. Kalau kita harus punya schedule sama Tuhan. Waktu kita ada sewaktu sama Tuhan. Ada waktu kita spend sama Tuhan. Makanya kalau kita bangun hari ini kan suruh bangun jam 5 pagi. Oke, that's a very good place to start. Kita bisa duduk ngobrol sama Tuhan sambil dengerin streamingnya gitu kan. It's one of the good place yang kita bisa mulai ngobrol sama Tuhan, bicara sama Tuhan, schedule time. Saya berdoa supaya sekali lagi apa yang saya mau sampaikan itu doang. Tapi saya berdoa, ya rahasia kerajaan Allah hari-hari ini saya percaya Tuhan sebenarnya mau singkapkan begitu banyak. Saya juga berasa kayak ini, this is a moment di mana Tuhan sedang mencurahkan kekayaan, revelation begitu banyak. The only thing we need to do, just take place. Duduk di hadapan Tuhan. Seek God. Amin ya. Mari kita berdoa.